Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan sedikit membahas tentang materi kuliah saya di mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata di Teknik Informatika Universitas Riau tahun 2020 ini. Baiklah, langsung saja ini PPT sudah saya tampilkan. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang Chomsky normal form. Apa itu Chomsky? Jadi teman-teman, semua, Chomsky normal form merupakan suatu tata bahasa bebas konteks yang dapat dikonstruksikan menjadi bentuk normal Chomsky atau NFS ini jika tidak lagi mengandung produksi-produksi yang useless dengan unit dan MTA. Dengan kata lain, untuk mengkonstruksikan suatu CNF dari suatu tata bahasa bebas konteks adalah dengan cara menghilangkan produksi-produksi useless unit serta simbol E tadi. Itu bentuk normal Chomsky merupakan salah satu bentuk normal yang sangat berguna untuk tata bahasa bebas konteks. Bentuk normal Chomsky sendiri dapat dibuat dari sebuah tata bahasa bebas konteks yang telah mengalami penyederhanaan sebelumnya, yaitu dengan cara menghilangkan produksi useless, unit, dan EA. Dengan kata lain, suatu tata bahasa konteks dapat dibuat menjadi normal Chomsky dengan syarat tata bahasa bebas tersebut tidak memiliki produksi useless. Itu poin pertama. Yang kedua, tidak memiliki produksi unit, dan yang poin yang ketiga yaitu tidak memiliki produksi E. Lanjut, selanjutnya aturan produksi dalam bentuk normal Chomsky, ruas kanannya tepat berupa sebuah terminal atau dua variabel. Lalu biarkan aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal Chomsky. Ya, berikut ini selanjutnya saya akan bahas tentang langkah-langkah pembentukan bentuk normal Chomsky ini secara umum, yaitu ada 5 poin. Poin yang pertama, biarkan aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal Chomsky tersebut. Lalu lakukan penggantian antara aturan produksi yang ruas kanannya memuat simbol terminal dengan panjang ruas kanannya lebih besar dari 1. Poin yang ketiga, lakukan penggantian aturan produksi yang ruas kanannya memuat lebih dari 2 simbol dengan variabel dan terminal. Poin yang keempat, penggantian tersebut dilakukan berkali-kali sampai akhirnya semua aturan produksi dalam bentuk normal Chomsky. Dan poin yang kelima, selama dilakukan penggantian, kemungkinan kita akan memperoleh aturan-aturan produksi baru dan juga memunculkan simbol-simbol variabel yang baru. Yang mana selanjutnya kita akan membahas contohnya nanti. Pada pembentukan Chomsky ini, pembentukan normal Chomsky ini ada terbagi beberapa kelompok atau klasifikasi. Yang pertama itu Finite State Automata atau FSS, yaitu suatu mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana, itu bahasa regular grammar. Yang kedua ada Pushdown Automata atau PDA, yaitu sebuah mesin otomata dari TBBK yang diimplementasikan dengan stack sehingga hanya terdapat operasi push and pop
teks atau tumpukan dengan menggunakan dari bahasa konteks free grammar atau bahasa bebas. Bahasa bebas. Yang ketiga ada linear bound automata atau LBA, yaitu suatu mesin otomata yang menggunakan bahasa konteks sensitif grammar. Dan yang keempat ada Turing machine atau TM, yaitu suatu mesin otomata dari unit straight grammar. Oke, selanjutnya kita akan membahas bentuk normal Chomsky, yaitu contoh tata bahasa bebas konteks yang dianggap tata bahasa bebas konteks pada bab ini sudah mengalami penyederhanaan. Nah, contohnya ada S sama dengan B kecil A besar atau A kecil B besar. Dengan A di mana S ini variabelnya ya, S ini ya itu dengan B besar B kecil A besar atau A kecil B besar. A menghasilkan B kecil A besar atau A kecil S besar atau A saja. Dan B besar menghasilkan A kecil B besar atau B kecil S besar atau B saja. Aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal Chomsky berubah sehingga menghasilkan ini A besar sama dengan menghasilkan A kecil, B besar menghasilkan B kecil. Nah, dengan dua penggantian aturan produksi yang belum bentuk normal Chomsky, yang tanda panah bisa dibaca berubah menjadi dengan yaitu S menghasilkan B kecil A besar berubah menjadi, nah ini tanda tadi kita baca dengan berubah menjadi S A kecil B 1 A besar. Nah, ini ada S menjadi menghasilkan A kecil B besar berubah menjadi S A kecil B 1 B besar. Nah, ini sudah terampil ya beberapa contohnya. Nah, selanjutnya terbentuk aturan produksi dan simbol variabel baru. Nah, simbol variabel baru itu yang mana? Nah, ini ada P1, P2, P3 dan P4. Nah, ini adalah variabel-variabel baru atau simbol variabel-variabel barunya. P1 di mana P1 menghasilkan B kecil, P2 menghasilkan A kecil, P3 menghasilkan A besar, P4 menghasilkan B besar. Selanjutnya dalam kasus kali ini saya berikan contoh, mudah-mudahan kita semua bisa mengerti. Nih, oke, langsung kita cari di sini ya. Di mana diketahui, diketahui karena diketahui tidak perlu ya. Oke, kita hapus saja. Di soal ini ada S menjadi A besar, A kecil, karena S menjadi S menjadi A kecil B besar. Ya, gimana? Diketahui tata bahasa bebas konteks
yang sudah tidak mengandung produksi useless unit, dan E yaitu sebagai berikut. Ada S menghasilkan A kecil B besar, atau S besar S besar, atau E, dan B menghasilkan B besar B besar B besar, atau C kecil D kecil, atau A kecil. Nah, selanjutnya kita buat langkahnya. Kita melakukan langkah membuat CNF atau Chomsky Normal Form dari tata bahasa bebas konteks dengan contoh sebagai berikut. Yang pertama, biarkan aturan-aturan produksi yang sudah dalam bentuk CNF atau Chomsky Normal Form, yaitu S menghasilkan S besar dan S menghasilkan C kecil dan B menghasilkan A, dimana lalu lakukan penggantian aturan-aturan produksi yang belum dalam bentuk CNF atau yang belum dalam bentuk CNF. Oke. Jadi dia awalnya belum bentuk CNF, lalu kita buat ke dalam bentuk CNF. Dimana yang S sebelumnya tadi menghasilkan S besar, di sini akan mengalami perubahan. Jadi S besar tadi menjadi A kecil B besar, berubah menjadi S menjadi Z besar 1 dan B besar Z1 B besar. Lalu untuk B menjadi B tadi, lalu ada B itu berubah menghasilkan B besar, lalu berubah menjadi B menghasilkan Z2 B besar, dan ada B besar menghasilkan C kecil D kecil, berubah menjadi B besar menghasilkan Z3D kecil, lalu menghasilkan lagi, lalu berubah kembali menjadi B besar dengan menghasilkan Z3 Z4. Lalu simbol variabel baru yang telah kita temui tadi kita menggantikan dengan aturan produksi baru yang terbentuk. Maka terbentuk menjadi Z1 menghasilkan A kecil, Z2 menghasilkan B besar, Z3 menghasilkan C, lalu Z4 menghasilkan D kecil. Maka hasil akhir dari perubahan tadi adalah ini S besar menghasilkan S besar, di mana C atau Z1 B besar. Lalu B menghasilkan Z2 B besar atau Z1 Z3 Z4 atau A kecil. Lalu Z1 menghasilkan A, Z2 menghasilkan B besar, Z3 menghasilkan C kecil, dan Z4 menghasilkan B kecil. Tadi contohnya ya teman-teman semua. Lalu ada contoh kedua, di mana diketahui tata bahasa bebas konteksnya adalah sebagai berikut. Ada S menghasilkan A kecil, atau B besar A kecil, atau C kecil D kecil. Lalu B menghasilkan A besar, atau A besar, atau D besar C kecil. Lalu ada A besar menghasilkan A kecil, B kecil, C kecil, D kecil. Lalu ada D menghasilkan D besar,
E kecil atau E kecil atau F. Dimana langkah membuat chain F dari tata bahasa bebas konteks ini adalah seperti ini. Dimana lalu sama seperti yang sebelumnya tadi, itu pertama kita biarkan aturan produksi yang sudah dalam bentuk chain F tadi, yaitu dimana dalam contoh ini menghasilkan B besar menghasilkan A besar dan ada D besar menghasilkan F kecil. Lalu kita lakukan penggantian aturan-aturan produksi yang belum dalam bentuk chain F, ya masukkan ke dalam bentuk chain F. Untuk ada S menghasilkan A kecil, ada S menghasilkan B besar A kecil, ada S menghasilkan C kecil D kecil, ada B menghasilkan A besar, ada B menghasilkan D besar C kecil, ada A menghasilkan A besar B besar, ada A menghasilkan A besar A kecil B kecil C kecil D kecil. Lalu simbol variabel baru dan aturan produksi baru yang terbentuk seperti ini. Ada Z1, Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa semoga tontonan ini bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon like, comment, and subscribe-nya teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.